Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu dan salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu dan untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bestpad Network, dan yang saya hormati pemateri hebat pagi hari ini serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut pada sesi webinar Ramadan pagi hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat, serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizky Firmansyah, selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan dengan pembacaan doa. Kedua, penyampaian materi. Ketiga, sesi tanya jawab. Keempat, penutupan dengan pengenalan profil Bestpad Network. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Davin Zafran Saumi. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada host. Baiklah, saya akan membacakan doa. Ya. Baiklah, saya akan membacakan doa untuk pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa wan nasir al haqqa bil haqqa wal hadi ila siratim mustaqim sallallahu alaihi wa ala sayyidina wa sahbihi wa haqqa qadrihi wa miqradihi al azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ajjal jamma haza jam'an marhamuma وترحقهما من بعد تفارقا مسما ولا تجعل فينا ولا منا شكيا ولا محروما. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpad Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakaratul maut, selamatkanlah kami dari api neraka dan berikanlah ampunan saat perhitungan amal. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat
dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Janganlah engkau jadikan di antara kami orang yang celaka maupun terhalang dari rahmat-Mu. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan lagi kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudara Davin Zafran Saumi atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul Membangun IT Blueprint dengan TOGAF, yang akan disampaikan oleh Bapak Miftah Rahman. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan open mic, atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada Bapak Miftah Rahman, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya mulai lagi dengan perkenalan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan waktu untuk sharing materi terkait IT Blueprint ya dengan Toga oleh Bestpat Network. Ya. Eh, nah, sudah berapa kali nih kita ya setiap Ramadan selalu diizinkan untuk sharing materi dengan Bestpat ini. Sekarang kita lihat poin kita adalah detailnya adalah membangun IT blueprint dengan TOGAF. Ya, ya jadi perkenalan lagi. Nah, nama saya Miftah Rahman, ya S1 di BINUS, S2 di Mercu, lagi ongoing di UNJ Teknologi Pendidikan, karena eh, memang eh, kerjaannya kuenya banyak di pendidikan, jadi pendidikan IT terutama ya. Nah, kerjaan utamanya ya instruktur ya, tapi kadang suka bantu-bantu Bestpad. Saya juga jadi author untuk website Belajar Komputer Network ya, ada YouTube-nya juga Miftah Rahman 239 ya. Belum banyak update lagi nih ya karena masih sibuk. Nanti kalau udah nggak sibuk lagi kita coba kencengin lagi di blognya di YouTube-nya. Oke, kita masuk ke inti materi. Ya. Nah, pertama, mau kita desain IT ya seperti ini, ya, sketsnya seperti ini, sketsanya seperti ini, atau seperti ini, ya. Mau yang kanan apa yang kiri, gitu kan? Oh, ada yang bilang yang kanan lebih bagus, ya. Ada yang bilang lebih kiri, ya, lebih tiga dimensi, ya. Ini kan sketsa blueprint rumah, ya. Sama seperti blueprint IT, ya. Jadi IT blueprint, ya, itu ya rumah, IT blueprint rumah. Nah, rumah di sini kita menganalogikannya rumah, tapi tadi rumah ini dalam artian enterprise, ya, alias ya perusahaan gitu loh. Ya. Blueprint perusahaan kita gimana? Nah, sama blueprint rumah gimana? Ya, mau seperti ini boleh, mau yang di kiri boleh, mau yang di kanan silakan. Ya, nggak ada masalah. Ya. Mau yang mana terserah. Ya, jadi kalau kita bilang blueprint rumah, mana yang lebih prefer? Mau yang tiga dimensi, mau yang dua dimensi, terserah. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa? Nah, gitu kan. Ini kan, kenapa dan kenapa begini atau kenapa tidak begini? Ya, kenapa memilih ini yang dua dimensi? Kenapa memilih yang tiga dimensi? Kenapanya yang dilihat? Ya, jadi mau membangun IT blueprint, ya seperti ini, ya saya coba stop share. Share, nah ya.
yang seperti ini blueprint, ya, denah rumahnya sebuah perusahaan, ya. Jadi kita lihat bahwa misalnya kita pakai eh, Cisco di sini, ya. Kita pakai Cisco di mana sebentar ya, di anotasinya mana namanya deh. Kita pakai di sini Cisco, ya. Cisco ini akan eh, menopang aplikasi yang namanya ERP atau SAP. Nah, gitu kan. Aplikasi ini akan ke-trigger, nah di sini ya. Ketika ada satu proses misalnya ya. Proses misalnya finance ya, ada pengolahan akunting, ada pengolahan procurement misalnya atau purchasing gitu kan, purchasing. Nah, purchasing ini akan eh, misalnya akan masuk ke dalam satu aplikasi, application process misalnya, ya, namanya ERP, SAP, ya, akurat atau apapun itu proses software-software tertentu. Nah, software ini hanya bisa jalan oleh misalnya hardware apa, dengan bandwidth berapa, gitu kan. Nah, itu kan blueprint, ya, itu blueprint. Ya. Nah, pertanyaannya adalah yang seperti ini, mana erase semua ya. Ini erase-nya itu clear. Ya, udah. Ya. Nah, yang seperti ini ya, ini gimana ya? Togas nggak ngajarin ya. Jadi mau pakai Microsoft Visio, mau pakai Draw.io, mau pakai Spark, mau pakai Archimate, mau pakai Visual Paradigm, silahkan. Ya, nggak ada masalah di sini. Ya. Tapi yang ditanya, alasan Anda bikinnya seperti ini apa? Nah, itu juga saya share lagi yang tadi, slide share-nya. Ya. Nah, yang seperti ini tadi. Ya. Kenapa Anda memilih mendesain rumah yang ada misalnya di sini tangganya, ya, ada tangga di sini, ada tangga di sini. Kenapa Anda memilih bikin rumah 2 tingkat, ya? Kenapa Anda memilih ada jendela di sini? Nah, itu yang ditanya oleh senior manajemen. Semua orang bisa bikin desain rumah, model yang begini boleh, model yang begini boleh, nggak ada masalah, ya. Tapi ditanya kenapa alasan Anda seperti itu. Nah, oh, menurut saya, karena waktu saya kerja di perusahaan lama tuh begini, ya. Nah, itu kan menurut Anda, menurut orang lain bisa beda. Nah, berarti harus ada kesepakatan, harus ada framework, ya. Nah, framework yang terkenal namanya apa? TOGAF, ya, The Open Group of Architecture Foundation. Jadi, kenapa Anda bikinnya seperti ini? Oh, menurut TOGAF, nah kan lebih enak. Ya. Kalau menurut saya, ya itu menurut Anda, based on pengalaman sebelumnya. Boleh nggak eh, kita berdasarkan pengalaman? Boleh buat troubleshooting gitu kan. Buat, ya tadi, orang yang pengalaman pasti lebih tahu apa yang mesti dilakukan. Cuman bagaimana Anda melihat bahwa kerjaan Anda bikin blueprint seperti ini itu bagus apa enggak? Ya. Nah, bikin blueprintnya efektif apa enggak? Berarti kan harus ada metrik, harus ada ukuran. Ukuran dikatakan baik dan benar, buruk atau tidak itu apa gitu kan. Nah, berarti kan kita pakai standar internasional gitu kan. Best practice-nya namanya TOGAF ya. Jadi terserah nih ya, mau pakai sketsa 2 dimensi, mau 3 dimensi nggak ada masalah ya. Nah, mau seperti apapun bentuknya silahkan ya. Nanti drivernya misalnya eh, ada user menginginkan purchasing apa, nanti dia akan ke mana, misalnya bisnis proses mana. Bisnis proses ini akan men-trigger aplikasi apa misalnya.
aplikasi ini hanya bisa jalan kalau hardware-nya apa gitu. Nah, itulah gunanya blueprint ya. Itulah gunanya blueprint. Nah, di sini ya, saya coba eh, erase ya semuanya ya. Dengan adanya blueprint ya, dengan adanya IT blueprint ya, pertama kita punya harmoni ya. Maksudnya apa? Eh, portability-nya bagus, portability-nya bagus, interoperability-nya bagus, interoperability-nya bagus ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nah di sini misal di sini kita pakai Cisco misalnya ya. Di sini pakai Cisco. Perusahaan bilang, waduh Cisco lisensinya kemahalan. Bisa nggak pakai Mikrotik ya? Kalau kita nggak punya blueprint ya, kita nggak bisa bilang, Pak, Mikrotik ini buat small medium business. Dari segi harga sudah beda, speknya juga beda gitu. Ah, tapi Cisco kemahalan gitu kan. Kita nggak bisa tuh challenge atau kita defense argumen kita. Ya udah mau nggak mau kita pakai Mikrotik. Tapi kalau kita punya blueprint ini Pak, kita bisa bilang, Pak, kalau pakai Mikrotik, selama Mikrotik ini bisa menopang application proses ini, silahkan Pak. Tapi pada kenyataannya application proses ini butuh requirement tinggi, butuh failover yang tinggi, ya. Dia nggak bisa delay atau eh, loss misalnya kurang dari 1 detik, ya. Begitu kurang 1 detik langsung ngambek aplikasinya, ya. Nah, disinilah blueprint ini jadi kuncian kita, ya. Jadi kuncian kita untuk milih vendor, untuk milih hardware, untuk milih software, as long as gitu kan, selama hardware-nya, software-nya, vendornya bisa provide ini, ya, bisa provide aplikasi ini, nggak ada masalah. Begitu juga, nggak apa-apa Pak, mau ganti dari SAP misalnya, ganti jadi apa, IBM apa misalnya, atau pakai Odoo misalnya, ya, atau pakai apa, silakan Pak, asal bisa menopang bisnis proses ini. Nah, gitu kan. Itu yang diinginkan sebenarnya dari blueprint IT, ya. Nah, gimana cara bikinnya gitu kan? Jadi mau bikinnya mau pakai Visio, mau pakai eh, Lucid Spark ya, mau pakai Draw.io, terserah gitu, nggak ada masalah ya. Jadi sekali lagi, mau pakai apapun nggak kekunci ya, nggak ada istilahnya. Aduh, sini eh, ya, nggak ada istilahnya kita bilang apa namanya proprietary. Nah, proprietary ya. Kunci itu sama vendor ya. Wah, nggak bisa nih, aplikasi ini hanya bisa jalan kalau pakai sorry, data ini misalnya, data ini hanya bisa jalan atau hanya bisa dibuka pakai Windows misalnya, nggak ada ceritanya. Jadi ketika Windows lisensinya kemahalan, perusahaan ingin pakai Linux aja yuk, data ini keloknya ke Windows ya. Sama kayak VM misalnya, dibuatnya pakai Hyper-V, Hyper-V-nya Microsoft, diimport ke VM-nya, diimport jadi VM-nya EXXI ya, di VMware. Ini PR ceritanya nih ya, karena tidak interoperability ya, nggak bisa di portability. Alasannya VMware misalnya atau Hyper-V kemahalan, misal aja gitu kan. Yuk kita pakai EXXI misalnya kalau murah misal, ya nggak bisa ya, karena blueprint kita nggak kayak gitu ya. Nah itu ya harmoni ya. Yang kedua tadi simple ya, less reactive to change ya.
Jadi nggak ada ceritanya kalau kita punya blueprint itu nggak ada ceritanya kita gagap ya, langsung gugup ya ketika ada pergantian teknologi, pergantian vendor, pergantian apa, selama sesuai dengan blueprint kan enak. Nah, blueprintnya misalnya rumah nih, blueprint ya, kita bilang di sini pakai batu bata ya, tapi kayaknya batu bata kemahalan deh, kita pakai hebel misalnya ya, hebel. Ya, ada tuh batu bata yang putih gitu, bukan batu bata yang merah. As long as gitu kan, selama masih bisa menopang eh, blueprintnya atau konstruksinya, nggak ada masalah. Nah, jadi dengan adanya IT blueprint, nggak ada lagi ceritanya infrastruktur berantem sama developer. Infrastruktur bilang, kok bikin aplikasi terlalu muluk-muluk sih? Satu Indonesia misalnya, ingin aplikasi dirancang untuk bisa diakses satu Indonesia. Udah tahu infrastruktur kita begini-begini aja, karena nggak ada blueprint. Developer juga gitu. Kita itu pengen aplikasi kita dipakai satu Indonesia. Kenapa infrastrukturnya kok begini-begini aja? Nah, jadi kita punya blueprint, ya. Nah, jadi ini kuncian kita. Nggak apa-apa mau pakai micro:bit asal aplikasi ini bisa ditopang. Nggak apa-apa ganti mau pakai Windows, mau pakai Linux, mau pakai FreeBSD, asal aplikasi itu yang dipakai dijalankan di eh, aplikasi itu yang dijalankan di Windows, FreeBSD dan lain-lain bisa menopang bisnis prosesnya. Ya. Nah, makanya blueprint gitu loh. Nah, kalau di TOGAF kita bilangnya blueprint itu adalah EA, Enterprise Arsitektur, ya. Nah, sampai sini harusnya paham, ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan desain kita? Itu yang penting sebenarnya. Mau bikin desainnya seperti ini, mau bikin desainnya pakai PowerPoint, Microsoft Word, tinggal hubungin antara lingkaran satu kasih panah ke kotak, dari kotak kasih panah ke segitiga atau belah ketupat gitu kan. Terserah, nggak ada masalah. Tapi bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan desain Anda itu, gitu kan. Nah, itu. Ya, itu yang diinginkan di TOGAF. Ya. Karena namanya juga enterprise arsitektur, ya. Berarti kan apa? Berarti kan arsitek. Arsiteknya apa? IT arsitek gitu loh. Nah, kenapa Anda bikin IE-nya model seperti ini? Gitu. Nah, kita berarti perlu dokumen-dokumen, ya. Jadi kita bilang, oh karena begini, karena begitu, gitu kan. Itu yang diinginkan, ya. Nah, jadi kesimpulan awalnya, gimana caranya kita bisa bikin IE blueprint yang konsisten. Itu pertama, ya, bisa dipertanggungjawabkan, ya, akuntabel, ya, bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, ya, jadi blueprint. Nah, yang kedua, ya, kalau kita sudah ngerti nih, ya, oke, berarti poin kita belajar TOGAF itu gimana caranya blueprint kita alias IE kita itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Yang kedua, tadi bagaimana IE-nya bisa selaras dengan bisnis, ya. Udah bikin IE yang model seperti ini, ya, ternyata nggak ada juntrungannya, nggak ada konek-koneknya sama bisnis kan repot gitu kan. Kita sekali lagi, ya, IT diciptakan, ya, IT diciptakan untuk support bisnis. Bagaimana dengan adanya IT, industri kesehatan gitu kan bisa lebih akurat mendiagnosa pasien. Bagaimana dengan adanya IT, eh, industri finansial gitu ya bisa lebih efektif mengelola keuangan. Bagaimana dengan adanya IT, industri manufaktur bisa lebih
efisien gitu kan, dengan keuangan-keuangannya kan gitu. Ya, jadi IT harus selaras dengan bisnis. Nah, berarti bagaimana BDA yang selaras dengan bisnis? Nah, nanti kita punya konsep namanya BDAT, ya, bisnis, data, application, teknologi, teknologi, ya. Nah, pendekatannya nanti bisa top down dari bisnis dulu atau bottom up dari teknologi dulu. Kalau top down, biasanya kita punya new business process. Bikin satu unit bisnis baru, bikin satu perusahaan child ya, child company baru misalnya. Ya, misalnya kayak Telkom, bikin satu perusahaan anak perusahaan namanya Telkomsel misalnya. Atau Telkom bikin satu anak perusahaan namanya IndiHome. Nah, kan gitu tuh. Nah, biasanya pendekatannya top down, ya. Bisnisnya gimana, ya, gitu kan. Nah, seperti ini misalnya, ya. Kalau nggak bisa, nanti lari lagi ke sini, gitu kan. Nah, misal lah seperti itu, ya. Nah, ini bisnis misalnya. Dari bisnis ini, supaya proses yang di sini bisa jalan, berarti harus pakai aplikasi apa, ya. Supaya aplikasi ini jalan, harus pakai teknologi apa? Kan data sama aplikasi ini ya information system kan? Ya. Contoh, saya kasih contoh lagi. Misal, saya kasih contoh lagi. Ya, kalau kita pernah makan di Raca, ya, Kokana atau Tom Sushi, ya Sushi Tei, ya itu kan satu grup holding itu, ya, segrup satu satu restoran punya banyak anak perusahaan misalnya. Nah, berarti contoh, ya, saya share ini deh. Mana tuh? Base full, ya. Nah, ya. Nah, di sini saya share lagi. Nah, ini kan contoh dari layer bisnis, ya. Start, customer request order. Nah, terus si customernya itu ditawarin dong pasti mau makan di sini apa take away gitu kan. Kalau makan di sini ada reservation process. Dari reservation process ini nanti ditanya ada apa pasti dulu lah, dicek dulu apakah tabelnya tersedia apa enggak. Kalau enggak, mau tawarin mau waiting list atau enggak. Kalau waiting list ya langsung nanti ditunggu, sampai table available, ya. Tapi kalau dia nggak mau waiting list, nah ditawarin mau nggak take away gitu. Nah, kalau dine in langsung take away ya langsung, ya mau iya apa enggak. Kalau enggak ya langsung selesai. Kalau iya, nah ada membership nggak kayak Alfamart aja gitu loh. Datang gitu, dicek satu-satu itemnya, nanti setelah selesai ada member Alfa nggak gitu, ada member Indomaret nggak gitu kan. Sama kan di Susite, di Kopi Kenangan, ya di Fore gitu kan. Ada membernya nggak, sebutin nomor teleponnya kan gitu. Ya. Nah, kalau iya ya langsung ya cek membership. Nah, tapi kalau reservation, kalau sudah dine in, cek membership, ya. Kalau ada gimana, nanti masuk nih member, ya ke bawah nanti layar berikutnya. Kalau tidak ditawarin membership, ya. Kalau iya kembali nanti ke aplikasi. Jadi kan membership sama over membership ini kan nanti ke layar aplikasi, ya. Kan pasti ngomong ke aplikasi nih dua ini, ya. Tapi kalau nggak mau pakai membership ya langsung bayar. Ya, bayar selesai. Nah, ini dari bisnis, ya.
Nanti dari bisnis kan supaya bisa membership gitu kan. Membershipnya pakai apa? Nah, berarti kan sudah mulai tuh ke data sama aplikasi. Ya, dari layer bisnis turun ke data aplikasi. Untuk membership, over membership, nah masuklah ke application member nanti. Ya, ada nggak dia membernya? Kalau ada, cek member database. Nah, nanti bikin tuh spesifikasi aplikasi database itu mesti ada apa aja, username ID, telepon, address, membership, reward point. Nah, berarti kalau sudah bikin seperti ini, kayaknya pakai aplikasi Oracle kemahalan deh lisensinya. Pakai MySQL aja gitu kan. Nah, kita kalau udah punya blueprintnya, kita bilang nggak apa-apa pakai MySQL aja, ya. Asal semua syarat di member database ini ada username, ada telepon dan lain-lain itu terpenuhi, ya. Kenapa kita pakai Oracle, Pak? Karena kita butuh database yang gede, misalnya. Oracle kan bisa jutaan, bisa miliaran databasenya. Sedangkan MySQL itu untuk small medium business, Pak. Nah, itu jadi kunciannya nanti dalam memilih aplikasi, vendor, hardware, dan lain-lain dengan blueprint ini, ya. Ada nggak? Sesuai nggak apa-apa mau pakai Windows pindah ke Linux gitu kan yang lebih gratisan silahkan, asal Pak Bu yang jadi senior manajemen Bapak kan pimpinan di sini tentunya pengen investasi IT yang murah tapi cepat dan untung boleh, tapi begini Pak gitu. Eh, ada harga ada rupa Pak kayak gitu kan, jadi kalau nggak punya blueprint kita bingung jawabnya. Senior manajemen pengennya kan murah tapi pengennya cepat, ya. Murah pengennya cepat, pengennya efisien, ya pokoknya dengan bayar 1.000 perak atau malah gratis tapi pengennya aplikasi yang bisa Superman gitu kan. Nah boleh Pak silakan saya akan cariin, tapi sanggup nggak yang gratisan itu menopang semua bisnis Bapak? Nah kan bisa kita pakai blueprint ini gitu loh, ya. Nah, sama kayak tukang, sama kayak mandor kuli gitu kan. Maunya rumah 2 tingkat yang kuat gitu kan. Berarti kan harus pakai batu bata gitu kan, harus pakai hebel, ya, tiang-tiangnya harus pakai ceker ayam. Terus dia bilang apa? Bisa nggak kayak pakai triplek aja? Ya, triplek kan murah katanya gitu. Boleh Pak, silakan. Tapi pastikan triplek itu bisa menopang 2 lantai loh Pak gitu. Ya. Pokoknya saya harus lihat Pak desain blueprintnya Pak. Desain blueprintnya kayaknya nggak bisa nih Pak. Ya, kalau Bapak mau pakai triplek juga untuk pakai 2 lantai, ya ini bakal ambruk nih. Nah, mereka kan pasti mikir-mikir, ya. Kalau mereka tetap kekeh untuk pakai triplek juga, ya salah mereka, bukan salah kita lagi. Karena dari blueprint yang sudah kita sepakati, Bapak dan saya, gitu kan. Jadi mainan blueprint ini nggak mungkin sendirian, ya. Harus ada negosiasi antara arsitek sama si yang punya rumah, ya. Dalam artian di sini yang punya perusahaan, gitu ya. Perusahaan hire kita sebagai arsitek IT, ya. Kita ini yang bikin gambar IT-nya, gitu. Nah, kita bilang, nih, ini kayaknya nggak sanggup nih. Bapak pengennya aplikasi yang di handle satu Indonesia. Tapi kenapa hardware-nya murah-murah ya? Gitu. Ya. Nah, kita bisa challenge ya. Dan kalau kita di debat, kita bisa ngelawan balik dalam tanda kutip gitu loh. Nah, begitu juga nanti kan gitu. Kalau poinnya di redeem gimana gitu kan. Nah, sama nih. Dine in ya, cek katalog gitu kan. Nah, take away-nya juga kalau yes gitu kan. Nah, take away kalau yes, nah kan dia langsung ke membership, nanti langsung lihat katalog. Ini harusnya katalog juga nih. Ini kurang nih berarti. Kalau yes, cek katalog nih, ya. Nah, menu katalog ini kan biasa nih kalau kita lihat di restoran-restoran yang udah agak bagusan, menunya bukan lagi kayak papan gitu kan, kayak buku. Menunya ya, Pak silahkan Pak scan QR di meja Bapak masing-masing. Kan itu canggih tuh, ya. Nah, terus poinnya kan misalnya dari poin Susite atau poinnya Raca atau apa misalnya, atau poinnya dari Gokana misalnya, ya, atau poinnya dari Ichiban Sushi, ya, misal gitu kan. Bisa dipakai untuk tawan misalnya atau dipakai untuk segrupnya mereka gitu kan. Sama tuh kan ada member MAP enggak gitu kan.
ada member ini nggak. Nah, itu kan bisa dipakai buat sport station, buat food locker, buat apa gitu kan. Banyak gitu loh. Nah, itu yang diinginkan gitu loh. Bisa nggak kita terintegrasi dalam satu blueprint? Ya, pakailah menu katalog gitu kan. Nah, kalau yes gimana, kalau enggak gimana. Nah, ini kan baru bisnis information system alias data aplikasi. Setelah itu apa? Ya, setelah itu, nah baru kita mulai masuk ke teknologinya, ya. Supaya point of sale aplikasi ini sama menu katalog ini bisa jalan, berarti kan kita butuh network spek yang bagus gitu kan. Nah, spesifikasinya apa sih minimumnya ini berdua gitu kan. Ini baru dipisah nih point of sale aplikasi sama kitchen katalog. Nanti kedepannya akan di-challenge, bisa nggak ini dua aplikasi jadi satu aja kan gitu. Jadi proses bikin arsitek blueprint ini nggak mungkin sehari dua hari, apalagi bisa nggak 6 bulan kelar. Itu mepet banget gitu kan. Ya, ini untuk rancang bisnisnya aja harus ada bisnis proses analis. Ya, nanti lah kesininya berarti ngomong sama siapa nih? Ngomong sama IT Service Management. Karena yang menopang proses dine-in aplikasi apa? Yang menopang proses membership pakai aplikasi apa? Ya, nanti orang minta menu aplikasi apa? Nah, itu kan IT Service Management banget tuh, ITAL lah kalau di sertifikasinya. Ya, ini apa nih? Pakai apa nih? Ya, nah ini data aplikasi. Udah gitu aplikasi datanya ditopang oleh hardware apa, ya misalnya networknya kalau good connection pakai ISP-A bisa akses data center nggak, kalau iya on premise-nya misalnya kalau ada data center sendiri akses. Nah, server speknya gimana, apakah 128 giga RAM-nya atau 32 core CPU-nya atau apa misalnya, ya storage-nya gimana speknya. Ya Pak, kayaknya kita jangan pakai IBM X3250 deh Pak, kemahalan. Bisa nggak pakai apa Cisco UCS C250 C260? Ini lebih mahal lagi Pak, bisa. Ya, atau dibalik lah misalnya. Bisa nggak jangan pakai Cisco C250? Pakainya apa? Ya itu aja pakai PC workstation, PC biasa gitu loh, ya. Pakai laptop aja. Boleh Pak. Pakai laptop ya. Tapi asal speknya memenuhi gitu kan. Karena hard disk itu beda loh, ya. Ya, jadi walaupun sama-sama hard disk ya, mana nih anotasi ya, ya. Nah ini ya, walaupun sama-sama hard disk, kan ada yang hard disk HDD atau SSD ya, yang sifatnya eh, biasa ya, common. Ada yang sifatnya eh, apa sih namanya? Oh, ada yang sifatnya bukan ICOM ya, SATA ya. Ada yang sifatnya itu bukan SATA, apa namanya? SAS. Nah, kalau pakai SATA, idealnya satu hard disk dipakai oleh satu user. Nah, kalau pakai hard disk yang SAS, nah, ini hard disknya bisa dipakai oleh concurrent user. Concurrent user alias bisa lebih dari satu orang gitu loh. Nah, kalau hard disk biasa dipakai oleh beberapa user, ini otomatis setengah mati ini hard disknya. Ya. Beda. Hard disk 1 terabyte yang SATA, anggaplah itu 1 juta harganya. Tapi kalau habis 1 tera yang SAS itu bisa 5 juta lah misalnya. Beda loh. Walaupun secara form factor ya, secara tampilan ya mirip gitu, tapi beda speknya. Nah ini spek-spek ini loh, bisa nggak kita pakai hard disk biasa aja? Bisa Pak, nggak ada masalah gitu. Tapi berapa orang nih yang mau akses kan gitu ya? Yang mau akses berapa orang? Kalau sendiri mah nggak apa-apa Pak, tapi kalau banyak kayaknya nggak bisa pakai itu. Tahu dari mana gitu kan, pasti digituin. Nah, kita punya eh, ini Pak berdasarkan spek yang Bapak pengen,
bahwa Bapak tuh pengen diakses oleh banyak orang. Nah, kalau banyak orang nggak bisa pakai yang jutaan, Pak. Nah, kan gitu enak tuh. Ya. Jadi bukan karena, waktu saya pengalaman di perusahaan lama, Pak, itu lemotnya setengah mati, Pak. Tapi kalau, Pak, ini berdasarkan desain Bapak, gitu kan. Yang seperti ini speknya harus yang lebih tinggi, gitu. Nggak bisa tuh yang lebih rendah, gitu kan. Nah, sama tuh kalau kita bikin spek untuk beli mobil, kan gitu. Ya, bikin spek untuk beli mobil gimana? Saya butuh spek eh, by car ya gitu kan, by car. Pertama, budgetnya berapa? Gitu kan. Budgetnya 500 juta kurang. Yang kedua, seven seater. Ya, karena misalnya kalau saya istri satu, anak dua, pengennya nambah lagi misalnya anak satu lagi, dua lagi gitu kan. Kayaknya kalau pakai sedan nggak bisa nih ya seven seater. Yang ketiga, minimum bensin ya. Ya, keempat misalnya apa? Penggerak roda belakang misalnya ya, rear wheel gitu kan. Yang kelima, spare part banyak, gampang, spare part oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ke filter apa? Yang ke filter pasti BMW nggak masuk ya, Mercy nggak masuk. Yang masuk apa? Yang masuk Zuzumu ya, yang masuk Innova misalnya, gitu kan. Nah, kayak gini loh ya yang diinginkan. Pak, boleh Pak, Bapak mau tinggi-tinggi, mau pakai BMW X5 misalnya, mau pakai Mazda X berapa, bisa Pak. Tapi sesuai dengan spesifikasi Bapak, kayaknya nggak mungkin. Gitu maksudnya. Ya, ya. Jadi kita punya eh, sanggahan kalau ada apa-apa. Nah, ini saya stop share dulu. Mana tadi? Nah, ya, jadi eh, tujuan kita bikin blueprint ya supaya pemilihan komponen TI kita, IT kita selaras dengan kepentingan bisnisnya. Dan bisnisnya juga ya menyesuaikan dengan kemampuan IT-nya gitu. Bisnisnya pengennya A, B, C, D, E, F, G, tapi nggak mau spend satu peser pun misalnya. Ya kita punya blueprint Pak, silakan nggak mau sepeser pun. Tapi berdasarkan blueprint rancangan Bapak, Bapak kan ambisius nih, ya pengen untung 500 miliar per tahun, ya ngegarapnya 100 juta user per bulan misalnya. Ini kalau pakai spek mikrotik nggak dapat Pak gitu ya. Nah, bukan kata saya, bukan kata orang, bukan sepengalaman saya, tapi berdasarkan spek sama blueprint yang kita buat. Nah, gitu kan enak jelasinnya ya. Nah, berarti ditanya tuh sama mereka, kenapa bikin blueprint yang kita buat seperti ini? Nah, kita pakai TOGAF gitu ya. Kita pakai yang namanya TOGAF. Makanya disebut dengan kerangka kerja. Kerangka kerja ini digunakan buat apa? Ya, kita bukti bagus atau tidaknya, efektifnya, kan nggak mungkin according gitu kan. According to experience, ya, experience, ya, nggak mungkin gitu. Berdasarkan yang lama gitu kan, berdasarkan pengalaman saya di perusahaan lama, ya bisa-bisa aja sih gitu kan. Tapi saya tahu dari mana pengalaman Anda itu bagus atau tidak. Karena pengalaman Anda di manufaktur dulu. Sedangkan sekarang kamu bekerja di perusahaan finance. Kayaknya nggak cocok deh gitu kan. Nah, tapi kalau berdasarkan according to TOGAF, kan enak jelasinnya. Nah, kalau sudah bilang according to TOGAF, gampang di audit. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, ini auditor gimana cara mengauditnya? Ya, tapi kalau berdasarkan TOGAF, auditor tinggal lihat mana dokumen TOGAF-nya, ya, tinggal cek sesuai nggak dengan TOGAF-nya. Kalau sesuai, berarti efektif.
berarti sudah oke, kan gitu. Ya. Nah, ya, jadi apa itu toga? Ya, toga itu kerja. Ya. Cara untuk bikin IE supaya IE kita itu akuntabel gitu loh. Supaya blueprint kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Gimana caranya? Nah, masih banyak yang bingung. Blueprint itu apa? Master plan itu apa? Arsitektur itu apa? Sebenarnya ini sama, ya. Sebenarnya ini sama. Cuma kalau mau dibedain, ya, blueprint itu begini. Blueprint. Ini blueprint. Nah, master plan di sini, ya. Q1, Q2, Q3, Q4, apa saja yang kita mau kerjain di dalam blueprint ini. Ya. Nah, detailnya Q1 itu apa saja, ya. Nah, ini arsitekturnya nanti, ya. Jadi blueprint, master plan, arsitektur biasanya digabung jadi satu, ya. Grand design misalnya, ya. Grand design, master plan, arsitektur, ya itu aja sebenarnya. Di dalam master plan ada blueprint nggak ada. Di dalam blueprint ada master plan nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kan oh, blueprint itu beda sama master plan itu beda sama arsitektur, ya. Nah, sekarang kita bahas secara brief, secara singkat, gimana TOGAF bikin IE, ya. TOGAF punya konsep namanya ADM. Bagaimana mengembangkan IE yang baik itu pakai namanya ADM, Arsitektur Development Method, metode pengembangan arsitektur. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Ada preliminary, arsitektur vision, bisnis, sampai arsitektur change management. Briefnya, di preliminary, ya, itu alasan-alasan, ya, kenapa bikin IE-nya seperti ini. Contoh, ya, saya mau bikin rumah yang anti banjir, ya. Saya mau bikin blueprint rumah. Pertama, anti banjir. Kedua, ramah anak. Ketiga, apa namanya, winterproof, misalnya winterproof, apa ya, warm, hangat misalnya, ya. Apalagi ya enaknya ya, secure misalnya, aman gitu kan. Nah, berdasarkan eh, anti banjir, ramah anak, ya, hangat dan lain-lain, kita bikinlah satu blueprint rumah. Nah, gini lah, ya, intinya. Nah, gini, ya. Nah, pasti tanya dong, kenapa bikin rumah seperti ini? Pertama, rumahnya 50 cm di atas tanah. Kenapa? Bapak menyatakan pengen anti banjir. Nah, gitu kan. Ya. Kenapa ramah anak? Nah, di belakang sini ada kolam renang atau apa dibikin space, ya. Kenapa ada beginian di desain blueprintnya? Karena Bapak pengen winterproof, ya, biar hangat, apa namanya, corong, ya, corong asap. Kenapa ada pintu dan gembok di sini? Karena pengen secure, ya. Nah, itu yang ditanya. Jadi, contoh, ya, saya stop share dulu. Di sini nanti yang ditanya adalah eh, pertama ini asset principal, ya, sampai. Oke, coba saya share dulu. Nah, ada nggak dokumen ini, ya, di eh, apa namanya, ketika bikin blueprintnya atau sebelum bikin blueprint itu harus ada ini.
ya, architecture principle, ya. Nah, di dokumen apa Best Practice Network atau IKN misalnya, ya. Nah, executive summary bla 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 yang ngomong lah apalah gitu kan. Nah, prinsipnya harus ada apa, prinsipnya harus ada apa, prinsipnya harus ada apa, ya. Nah, ini baru prinsip pertama. Nah, bisnis prinsipal untuk bisa apa? Untuk data prinsipalnya gimana, application prinsipalnya gimana, teknologi prinsipalnya gimana. Masih kurang jelas. Oke, kita share yang sudah jadi. Ya, ini yang paling gampangnya. Share. Nah, ini contoh. Ya, tolong bikinkan IE yang pertama, single source of data. Artinya, kalau untuk restoran, semua pelanggan satu data nih, ya supaya nggak ada duplikasi, inkonsisten. Berarti point of sale, payment gateway, ya, CRM, customer relationship management-nya terintegrasi nih. Yang kedua, pakailah protokol standar. Nah, mengurangi vendor lock-in. Berarti API-nya dan lain-lain pastikan bisa interoperable, ya. Pastikan ada keamanannya, berarti harus ada enkripsi, ya. Nah, pastikan ada failover, berarti harus ada UPS, ya, ada backup internet, ya. Pastikan bisa digunakan, gitu kan. Nggak ribet. Nah, makanya ditanya kan, nanti di blueprint ini kenapa kok seperti ini? Pak, Bapak bilang berdasarkan tanda tangan Bapak, Bapak pengennya begini loh, Pak. Ya. Bapak pengennya begini loh, Pak. Bapak pengennya begini loh, Pak. Ya. Nah, dokumen ini ada nggak? Nanti, ya. Jadi kita sebagai arsitek ketika di challenge, kok bentuknya begini sih blueprintnya? Kok bentuknya begitu? Kan Bapak yang pengen. Ya. Kita bikin blueprint misalnya. Bikin blueprint di belakang rumah ini ada ruang kosong. Di challenge dong sama yang punya rumah. Ini arsitek gimana sih? Kok ada di belakang rumahnya ada ruang kosong? Pak, berdasarkan dokumen yang kita sudah sepakati, Bapak pengen apa? Bapak pengen ada kolam renang. Terus gimana kolam renang kalau nggak ada ruang kosong? Oh iya ya, kan gitu pasti. Ya. Nah, jadi harus ada dulu nih, ya, ya. Nah, terus kenapa nggak ini aja Cisco semua atau Microsoft semua? Kata Bapak pengennya nggak mau ketergantungan sama satu vendor. Ya. Nah, berarti kita kan akan cari vendor-vendor yang open dong. Berarti Linux, FreeBSD, ya, apalagi misalnya yang open gitu loh. Ya. Kan Bapak yang pengen. Nah, itu. Ya, jadi kenapa saya stop share ya, di sini ya. Share. Nah, kalau di sini masih kalau di tempat saya enggak. Oke, nah. Ya, kenapa bikinnya seperti ini? Ya, ya. Berarti di sini mana dokumen yang menyatakan desain rumahnya seperti ini? Nah, ada di sini nih, preliminar. Ya. Jadi kita ibaratnya gini, kita nyerahin dokumen arsitektur prinsipal yang ada di preliminar ini ke kuli atau ke mandor. Mandor, tolong bikinkan atau arsitek, tolong bikinkan kami desain rumah yang punya ini, yang punya ini, yang punya ini, yang punya ini. Ya, nah gitu. Ada dibikinin tuh dia desainnya berdasarkan spesifikasi yang kita inginkan. Ya, nah jadi ada patokan nih gitu kan. Kita bikin desainnya jadi arsitek nggak menurut kami sih bagusan begini ya. Menurut kami sih bagusan begitu ya. Bapak maunya apa gitu kan. Nah, itu pertama. Ya. Nah, setelah itu, ya, kita masuklah ke, ya, kalau sudah di preliminary sudah oke, berarti masuk ke arsitektur vision. Nah, berarti di arsitektur vision yang dilihat apa? Ya. Yang dilihat pertama, saya coba eh, ambil satu lagi. Jadi isinya dokumen semua nih, litograf ini. Ya.
arsitektur vision. Nah, minimum ada ini. Ya, nah ini statement of architecture work. Jadi saya coba cobain ya kan, proyek apa ditandatangan oleh siapa gitu kan, nanti sudah benar apa belum kan harus ada signature approval di sini. Berarti board of director semua sudah oke gitu kan. Nah, di sini tujuannya kan statementnya apa, project request. Jadi kayak summary-nya nih kita mau bikin apa, kayak project charter untuk bikin IE. Ya. Kan udah di-approve tuh di preliminary, mau nggak desainnya seperti ini. Mau nggak bikin desainnya seperti ini, Bapak butuhnya apa, udah sepakat ya Bapak butuhnya apa. Nah, baru ada project charter, ibaratnya ada sponsor nih ya, tadi alignment-nya ya, scope-nya apa gitu kan, yang mau diarsitekturkan apa. Nah, stakeholder apa, misalnya manajer tuh butuhnya apa, eh, apa terus finance maunya gimana. Nah, dikasih tahu nih ya di di sini tuh di di apa namanya. Nah, ini ya bisnis objektifnya apa ya. Eh, Nanti apalagi bisnis objektifnya gitu kan. Nah, nanti apalagi bisnis objektifnya kan gitu. Banyak 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, itu dari bisnis objektif, stakeholdernya siapa aja, dari board of director maunya apa gitu kan. Ya, stakeholder 2 maunya apa, ya, stakeholder 3 maunya apa gitu kan. Terus gitu kan. Nah, stakeholder 1, stakeholder 2, stakeholder 3, stakeholder 4 maunya apa. Ya. Nah, contoh yang jadinya, ini kan role-nya nih, ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap apa di project bikin IE. Ya, dia mau bikin IE itu butuh apa aja gitu. Ya. Nah, di sini siapa yang tanggung jawab terhadap IE, siapa yang ngerjain IE, siapa yang bisa dimintain saran terkait IE, blueprintnya, terus ngasih tahu ke siapa. Nah, ini harus jelas ya. Ya, dibikinkan chartnya. Nah, di sini contoh yang sudah jadi, ya. Nah, statement of architecture work, ya. Dokumen ini misalnya, nah scope-nya bisnis. Ini aja nih yang kita mau bikinkan arsitekturnya. Dari data ini yang kita mau bikin arsitekturnya, dari aplikasi ini yang kita mau bikin arsitekturnya, dari teknologi ini wifi-nya, servernya yang kita mau bikin arsitekturnya. Nah, nanti kita bikin tuh modelnya. Itu tadi flow yang tadi ya, diagram-diagram tadi. Nah, nanti kita mau bikin tuh ya. Nah, terus kita bikin budgetnya ya. Baru di sini tuh kayak negosiasi nih. Di approve nggak nih budget 100 juta, 50 juta dan lain-lain di sini. Jadi nanti bisa bisa trace. Kenapa bikin IE-nya kok 1 miliar? Pak, Bapak punya dokumen statement of architecture work dan Bapak tanda tangan loh Pak di sini. Berarti Bapak memang setuju 1 miliar budget untuk bikin IE-nya gitu loh. Nah, waktu implementasinya 3 bulan loh Pak. Ya, Bapak mintanya berapa? Ya, 6 bulan atau misalnya Bapak setuju setahun ya implementasi IE. Terus 3 bulan Bapak sudah nanya, Pak, Bapak kan berdasarkan statement arsitektur work, ini loh 3 bulan, Pak. Ya, sorry, setahun misalnya. Nah, nah, siapa aja nih arsitektur boardnya? Ini kan stakeholdernya nih. Owner, manager, IT lead, vendornya, ini stakeholdernya masing-masing. Ini statement arsitektur work. Ya. Nah, itu. Nah, kalau sudah dari arsitektur vision, baru kita berbicara tentang bisnis. Ya, bisnis arsitektur. Nah, bisnis arsitektur akan menghasilkan seperti ini. Langsung yang sudah jadinya misalnya ya.
Nah, dokumen ini berisi daftar requirement bisnis ya di fase B gitu kan. Nah, sudah tuh requirement ID, requirement 01 sistem harus mendukung pemesanan digital. Requirement 02 semua pesanan harus ada. Requirement 03 harus apa? Tahu dari mana requirement ini? Ya, dapat dari ya ini kan diambil dari ini kan diambil dari art principles gitu loh. Requirement-nya apa saja nih gitu kan, harus pakai apa, harus pakai apa, harus pakai apa, nanti dikembangin lagi nih, nanti dikembangin lagi requirement 01, requirement 02 dibikinin nih, harus dukung apa gitu kan, requirement-nya mau gimana, harus stoknya apa, staffnya harus pakai sistem baru kan gitu tuh. Nah ini requirement nih ya. Nah dari requirement ini ya itu saya share lagi jadi seperti ini. Hmm. Nah, ya. TOGAF ADM, bisnis arsitektur model, ya. Nah, restoran gitu kan. Nah, ini kan baseline-nya nih, ya. Bahwa start, ya, waiting list, dine-in, proses, gitu kan. Ada di sini. Ya. Cuma kan kita pengen ada aplikasi. Nah, ini dari baseline-nya. Nanti udah jadi targetnya bikin begini, gitu kan. Nah, kita bikin itu, ya. Nah, strukturnya, ya apa, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap apa, gitu kan. Dia eh, harus apa, harus punya skill apa aja nanti gitu kan. Nah, ini dari bisnis arsitektur model ya. Nah setelah itu ya, masuklah ke information system arsitektur ya. Nah ke sini kan, nah isinya apa, isinya di sini dokumen-dokumen yang seperti ini. Satu dua. Nah, saya share dulu. Share pertama ya ini ya. Nah, kan sudah mulai tuh data dictionary atau data katalog lah kita bilang. Customer harus ada customer ID, full name, phone, email. Nah, buat teman-teman yang jadi programmer, jadi database administrator, ya ini nanti disuruh ya. Bikinlah table customer, full name, phone, email, join date, loyalty point, ya. Menu itemnya ada item ID, baru menu item, customer, ordernya apa, ya customer ID, table nomor berapa, ya, order item, ya. Nah, jadi nanti pihak programmernya, developernya nggak usah mikir ulang gitu. Ini bikinnya gimana ya? Nah ini yang penting harus ada ini semua ya. Nah bikinnya ada integernya atau apanya tuh kan data tipenya string, harus ada desimal dan lain-lain ya. Nah kapan last update-nya untuk inventaris, stoknya, ya suppliernya siapa, ya reservasi kan ada table reservasi itu gitu kan. Nah, tabelnya, reservation date-nya kan harus ada ini nih. Ya. Contohnya ini book, shift, cancel. Nah, jadi kita bisa nyerahin dokumen ini ke programmer, developer, ya. Atau kita nggak usah pakai programmer developer. Ada vendor, kita misalnya mau ganti satu aplikasi ke aplikasi lain. Nah, kita bisa merefer ke sini, ya. Bisa nggak aplikasi ini mendukung semua database ini? Nah, makanya kita butuh blueprint itu, gitu loh. Bisa nggak? Ya, itu ya pertama. Nah, terus kita lihat lagi di sini yang harus ada adalah portofolio. Nah, nah udah tuh kita buat tuh app 01 ada Excel di Microsoft Excel.
ya pakai WhatsApp. Jadi pelanggan-pelanggan kan gitu ya, kayak Fore, kayak apa ya, beberapa restoran itu ada automated WhatsApp-nya gitu loh. Reservasi ya, ya. Nah, pos nanti ini legacy, apakah mau diganti atau enggak? Ya, ini bikin app-nya gitu kan. Nah, paymentnya pakai QRIS atau apa. Nah, jadi ada ini portofolionya nih. Ya, ya. Sama nanti dibikinin flow modelnya tadi, ya. Baseline-nya gimana, ya. Nah, terus targetnya gimana? Kita juga dibikinin juga tuh, ya. Terus ya tadi, nah kayak gini lah ya. Ini contoh yang insurance ya, asuransi ya. Primary-nya, foreign-nya. Ini kan database banget nih yang begini-begini, ya. Kemana ya foreign-nya dan lain-lain. Nah, itu dari apa namanya, informasi sistem, data sama aplikasi. Ya. Dan setelah itu kita masuk ke teknologi arsitektur. Ya. Nah, di sini kita sudah mulai develop ya technical spesifikasi, specification. Ya. Sudah mulai tadi speknya apa nih? Nah, berarti di sini apa yang keluar di sini ya tadi teknologi flow-nya gimana, baseline-nya gimana, terus kita butuh eh, ini yang penting nih. Ini saya share dulu. Ini ya contohnya. Teknologi requirement ya. Requirement 01 untuk yang POS ya. POS pastikan requirement-nya 1 Mbps ya, availability 24/7, harus ISO misalnya ya. Terus gateway-nya harus ada apa requirement-nya, display sistemnya tampilan harus berapa ya, harus dukung ekspor data, format pajak, harus ada apa gitu kan. Nah, ini requirement-requirement untuk setiap aplikasi. Nah, terus barulah kita share lagi ya ke ini. Nah, di sini baru berdasarkan technical spesifikasi ini, vendor yang bisa siapa? Gitu. Ya, solusinya nih, best path solution. Kenapa harus pakai best path? Nah, gitu kan. Kenapa harus pakai best path? Karena di sini dispesifikasikan harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Ya. Jadi, misalnya di fase D, ya di fase D, itu requirement-nya adalah untuk network misalnya. Harus ada A, harus ada B, harus ada C, harus ada D, harus ada E. Nah, siapa yang bisa provide ini? Ada vendor X, ada vendor Y, sama Bestpet misalnya. Nah, ini yang bisa provide ini. Nah, ini semua kita panggil di sini nih, opportunity and solution kita panggil. Ya, kenapa nggak ada vendor A? Ya, vendor A, nggak ada vendor Z misalnya. Kenapa ini nggak ada? Karena nggak ada di spesifikasi sini, entah itu kemahalan, ya, entah itu memang dia nggak sanggup dan lain-lain. Ya. Nah, berarti di sini kita lihat dokumennya adalah ada beberapa nih, satu, dua. Di sini saya share dulu. Masuklah ke sini, ya. Solution Building Block namanya. SBB 01, Solution Building Block nomor 1 untuk yang POS. Ya, berdasarkan spesifikasi yang tadi ya, yang bisa cuman AWS, Google Drive sama Alibaba misal. Nah, ini sudah mulai nunjuk vendor ya, sudah mulai nunjuk vendor. Kenapa bukan Telkom Sigma? Kenapa bukan Bisnet? Kenapa bukan apa? Karena tidak sesuai dengan requirement yang tadi. Ya, requirement-nya nanti kan ada di yang sebelumnya, yang nge-linknya. Jadi pas diklik di sini, nge-link ke dokumen yang sebelumnya. Ya, requirement. Untuk display sistem, ternyata pakainya vendor B, karena cuma vendor B doang yang bisa, misalnya.
Ya. Untuk layar platform vendornya siapa? Ya. Untuk payment gateway di sini udah kita tunjuk misalnya Mandiri, BCA, sama BNI misalnya. Kenapa nggak Muamalat misalnya? Karena Muamalat belum bisa QRIS, misal. Nah, udah tuh, udah nunjukin vendor semua tuh. Nah, di sini. Ya. Nah, di sini terus baru yang work package-nya tadi WP01, WP02. Nah, WP01, nah ini udah tuh master plan-nya. Ya, WP01 implement post, WP02 require. Nah, jadi kan WP02 dari mana requirement-nya? Dari 03, ya. WP03 dari mana? Requirement 01. Ya. Jadi pas diklik, ini kita kasih link gitu kan. Nah, kita kasih link. Saya ke checklist misalnya kan gitu. Pas diklik, muncul gitu kan. Pas diklik muncul. Jadi semua bisa dites, semua bisa dilacak. Kenapa harus begini? Karena ada dokumennya. Dokumennya dari mana? Ada dokumen lain gitu. Terus, jadi bisa diaudit gitu. Ya semua kerjaan kita. Nah, itu ya. Terus kita lihat namanya benefit assessment. Nah, di sini ya. Fase E ya. Nah, benefit assessment pengurangan waktu tunggu gitu kan. Ini kan bisa jadi metrik nanti. Ya benar nggak ini ya benefit assessment-nya. Nah, terus setelah itu baru kita bermain di project management. Nah, ini project management nih, planning. Ya. Project management banget nih di sini gitu loh, migration planningnya. Ya. Nah, begini. Ini coba anotasinya saya hilangkan dulu semuanya. Terus di sini, ini. Ya. Nah, di migration planning langsung aja ya, di migration planning kita punya apa saja. Hmm, sudah mulai ini satu sama ini. Nah ini ya. Pertama sudah mulai mengidentifikasi nih kapan kita mulainya. Ya, kapan kita mulainya, ya sudah tahu kapan kita mulainya. Terus di sini kita punya ini ya, migration plan untuk restoran digitalnya. Nah, jadi yang kita kerjain ini dulu ya. Nanti kita kerjain ini ya. Nanti kita kerjain ini. Jadi Q1, Q2, Q3, Q4 apa aja yang mesti kita kerjain. Ya. Nah, timelinenya itu kan milestone-nya harus ada milestone-nya harus ada ini harus ada apa. Ya. Nah, supaya ini bisa terjadi, ini semua harus dikerjain dulu nih, gitu kan. Nah, baru ada risk assessment. Ya. Kalau fail gimana? Ya, kalau KDS fail gimana? Ya. Ini terkait dengan POS. POS ternyata point of sale system risk-nya ada 3 nih. Ya. Sedangkan untuk kitchen display system risk-nya cuma 1. Ya. Nah, semua diidentifikasi nih di migration planning ini. Ya. Nah, sudah tuh mulai benefit analysis, ya, detail. Ya. Nah, ini udah RAB-nya lebih detail nih. Ya. Eh, kalau di sini tuh coba saya lihat ada nggak cost benefit analysis. Nah, ini ya. Nah, sudah mulai tuh ya budgetingnya. Ya. Ini harus ada. Ya. Ya, nah, itu saya stop share dulu. Saya close. Nah, terus kita lihat yang fase G ya. Kita lihat yang fase G sama fase H ya. Fase G itu ini, fase H itu ini. Fase G, fase H. Fase. Nah, di sini fase G ya sudah mulai tadi implementasi dan diawasi ya. Nah, review nomor 1 POS sudah oke belum? Review 02
ya baru setengah doang nih, ya belum stabil. Terus ada gimana right to be forgotten, jadi fitur ngedelete datanya belum tersedia, ya. Nah, change request nanti kalau ada perubahan-perubahan apa dicatat di sini, ya. Tambahkan modul reservasi dong, ya. Nah, KDS sama WhatsApp notifikasi kayaknya belum terintegrasi. Nah, langsung kita, tapi teman tadi dibilang impact analisisnya resiko beban sistem naik, perlu evaluasi, ternyata di reject misalnya, ya. Nah, ada yang di reject, ada yang di approve gitu kan. Nah, ini harus jelas nih di sini, ya. Nah, di fase H, nah di sini yang terakhir, ya, restoran digital telah mengimplementasi, ya, nanti requestnya gimana, impactnya gimana, ya. Jadi kan harus dievaluasi lagi nih semuanya, ya. Nah, ada dokumentasi change-nya perubahan, ya. Beban sistem menentukan prioritas tadi, ya, perubahan-perubahan. Nah, berarti di sini, nah, ya, ini fasenya. Nah, cuman sekarang tips-nya dalam mengimplementasikan TOGAF ini. Jadi di TOGAF ini, nah seperti ini. Kita itu, ya, kita itu mau di sini aja, ya, butuh butuh reason, ya, butuh apa gitu, Eh, ya butuh reason, ya, sama ini aja, muter-muter di sini aja, silakan, ya, muter-muter di situ aja, silakan, ya, muter-muter di sini aja, bisa, ya. Atau langsung mulai dari sini, ya, kita butuh bisnis flow, ya, muter sampai sini, ya. Nanti dari sini, ya, balik lagi ke atas, ya. Jadi mau top down atau bottom up. Mau mulai dari sini juga boleh, pula ada ke sana, naik lagi ke atas. Tadi cuma di sini aja, misalnya, saya coba matiin dulu, ya. Nah, ada yang fokus di sini aja, ya, pengembangan aplikasinya, flow data, aplikasi, ya, services, ya, main di sini aja nih, ya, boleh nggak boleh, ya. Nah, ada yang fokusnya vendor manajemennya kurang bagus nih sama project manajemennya di sini aja, nah boleh. Ada yang sudah settle IE-nya, namanya di sini aja nih, ya, IE-nya udah settle banget nih, tinggal update-update-nya misalnya, boleh. Jadi eh, tidak harus saklek mulai dari sini, ya. Ya, tidak harus saklek mulai dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini, enggak. Kita itu mau benerin yang mana? Makanya scope ini penting. Scope ini penting, ya. Apa yang mesti kita benerin? Itu dulu aja. Oh, yang kita mesti benerin spesifikasi teknis dulu, baru kita ngomongin aplikasinya, baru ngomongin bisnisnya. Oh, kita ngomongin bisnis flow-nya dulu, baru ngomongin data aplikasinya, baru ngomongin teknologinya, baru ngomongin vendor. Boleh. Tapi yang ditanya tadi, Anda itu di sini kenapa? Anda itu di migrasi kenapa? Mana dokumennya? Nah, itu. Makanya kita perlu dokumen-dokumen itu, ya. Jadi, kenapa kita pakai ini gitu kan? Nah, ini saya matiin lagi nih. Hmm. Jadi ini kenapa gitu loh? Pakai ini semua, ya. Ada dokumen acuannya, ya. Sekali lagi setiap orang bisa bikin blueprint, mau asal-asalan juga bisa, tapi tanggung jawabnya mana? Ya. Kenapa mesti ini? Kenapa mesti itu? Kenapa mesti ini larinya ke sini? Kenapa ini mesti larinya ke sini? Kenapa ini mesti ada di sini? Gitu. Nah, itu yang ditanya, ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, TOGAF ini adalah guideline, best practice untuk bikin blueprint kita bisa diikuti,
bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa diaudit. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Saya lempar lagi ke moderator. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Miftah Rahman atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa, kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekankan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Eh, izin bertanya, Pak Miftah Rahman, Ya, silakan. blueprint itu termasuk sketsa atau rancangan yang sudah matang atau bagaimana ya, Pak Miftah Rahman? Ya, bisa sebuah sketsa, bisa sebuah rancangan yang sudah matang, ya, tergantung dari eh, apa namanya fasenya kita lagi bekerja. Kayak misalnya kita mau bikin kue, kan mau bikin kue kan ada resepnya tuh, blueprint bikin kue. Harus bikin apa dulu, harus nyalain kompor dulu. Nah, kita lagi di fase mana? Fase nyalain kompor dulu, ya berarti masih sketsa kan, ibaratnya kuenya belum jadi gitu ya. Tapi kalau kita sudah fase apa namanya, sudah kuenya sudah mau dibungkus, sudah mau dianterin, nah itu kan udah jadi tuh gitu. Jadi itu semua blueprint, namanya juga eh, apa cetak biru ya, cetakan kuenya gitu kan. Nah, kalau cetakan kue sketsanya gitu, sketsanya sampai udah jadi itu semua blueprint semua gitu. Berarti gini ya, Pak Miftah Rahman, blueprint tuh bisa juga masuk ke langkah-langkah yang udah kita bikin, nah tinggal kita lakukan gitu, Pak Miftah. Termasuk. Nah, ini yang saya lupa jelasin juga ya. Jadi, misal blueprint rumah. Namanya rumah itu apa sih? Harus ada lantai, harus ada tiang, harus ada genteng, harus ada pintu. Nah, apakah itu aja blueprint? Enggak, hubungannya juga. Namanya juga rumah, misalnya. Kita mau bikin genteng dulu, gentengnya mau taruh di mana? Kalau nggak ada tiangnya, nggak ada pilarnya, gitu kan? Nah, berarti tadi itu blueprint gitu loh. Ya, dari awal sampai akhir, yang mana duluan yang mesti dikerjain, tahapan-tahapannya apa? Nah, itu juga rumah, ya. Salah satu yang disebut rumah apa? Pintu. Ya. Ada genteng, ada tembok, ada lantai, tapi nggak ada pintu. Ini mah aula nih, gitu kan? Belum jadi rumah. Ada pintu, ada tembok, tapi nggak ada atap, nggak ada genteng. Ini belum jadi rumah nih. Tapi gitu juga tadi yang disebut Pak atau Mas Rizky Firmansyah. Eh, tahapan-tahapannya, iya benar. Kita harus bikin genteng. Tapi ya masa bikin genteng dulu gitu kan. Lantainya belum, tiangnya belum gitu kan. Nah itu blueprint, itu juga sama, termasuk blueprint. Master plan, IT master plan, IT apalagi tadi tuh. Ya IT blueprint, ya. Itu semua sama sebenarnya. Itu juga. Oh, begitu ya, Pak Miftah Rahman. Iya. Paham. Nanti berarti ya kalau misalnya anak-anak BESPET nih misalnya yang belum kuliah atau masih kuliah gitu kan. Ini masuknya di perancangan sistem kalau nggak salah ya kalau di IT ya. Atau di sistem informasi ini ada mata kuliahnya nih. Untuk bikin desain-desain seperti itu, desain UML-nya, arsitektur meta model itu ada tuh. Jadi nanti dosennya akan nyuruh ngomong, kita mau bikin aplikasi untuk banking, bikin aplikasi untuk bengkel misalnya. Nah, untuk bikin bengkel, aplikasinya pertama user masuk ke bengkel, nanyain ada orang atau enggak. Nah, ada montir apa enggak? Nanti montir akan nanya keluhannya apa. Nah, itu dibikin flow-nya tuh. Ya, dibikin flow-nya gitu. Triggernya apa. Nah, nanti keluhannya apa aplikasi yang bisa menopang keluhan ini. Jadi kan nanti kalau misalnya ke
Yamaha atau Honda gitu kan. Ada sistem pencatatannya kan. Ini user dengan nomor polisi ini Honda Beat atau Yamaha apa gitu kan. Ini sudah pernah servis di sini gitu kan. Nah, itu kan ada blueprintnya itu gitu. Jadi nanti ketika mau ganti aplikasi apa, mau di-upgrade aplikasinya udah enak gitu loh ya. Mau pakai hardware apa sudah jelas gitu. Ya, eh, terima kasih Pak Mister Rahman. Siap. Dari peserta lain, apakah ada yang ingin bertanya? Apa nih? Izin Mas, saya ingin bertanya. Saat perusahaan sudah memiliki atribut itu, tantangannya justru mulai ketika tahap implementasi. Sebenarnya sih kalau sudah punya blueprint, tantangan pas implementasi itu justru nggak banyak. Kalau IT blueprintnya sudah settle, tinggal implementasi aja. Nah, implementasi itu tantangannya adalah faktor-faktor eksternal. Misalnya tiba-tiba budgetnya kurang, misalnya. Tiba-tiba pergantian direksi. Kalau pergantian direksi, dia pengen blueprintnya yang sesuai dia. Dia nggak pengen pakai blueprint yang lama. Nah, itu yang PR gitu. Nah, itu yang di kayak kayak misalnya di Telkom misalnya gitu kan. Telkom punya blueprint. Tiba-tiba Telkom dimasukkan ke dana antara misalnya. Direkturnya pengennya blueprintnya digabung sama blueprint BUMN lain. Ya berubah semua gitu kan. Nah, tapi kalau perusahaannya anggaplah perusahaan biasa sudah punya blueprint ya tinggal implementasi. Implementasinya paling kendalanya ya kendala vendornya ternyata nggak cocok harganya misalnya atau vendornya ternyata di luar di luar waktu misalnya molor misalnya paling gitu-gitu aja sih karena ya kalau saya mau tambahin ya IT blueprint itu kan kita merancang blueprint merancang denah kita ngegambar lah kita ibaratnya desainer yang menggambar denah rumah nanti denah rumahnya mau dipakai atau enggak itu urusan lain lagi ibaratnya jadi ketika mulai diterapkan tahap implementasi kayaknya udah bukan urusan kita lagi namanya juga kita bikin gambar gitu kan nanti gambarnya mau diterapin atau enggak terserah mereka kok kok diterapinnya beda ya salah yang nerapin gitu kan. Eh, Kenapa nggak sesuai dengan blueprint gitu kan? Kita kan cuma sampai blueprintnya doang. Kita kan arsitek ya. Nanti yang bikinnya ya teknik sipilnya, apanya gitu kan. Baik, apakah dari peserta lain masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, mari kita lanjutkan acara ke acara penutup, yaitu pengenalan profil Bestpet Network yang dibawakan oleh saudara Davin Zafran Saumi. Kepada saudara Davin Zafran Saumi, saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan Bestpet Network. Ya, ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Nah, di sini seperti yang kita lihat, ada daftar isi. Dan kita akan mulai dari tentang Bestpet Network. Dan selanjutnya ada visi misinya, ada keahliannya, apa saja layanannya, kenapa harus memilih kami, lalu ada brand dan kliennya, klien yang pernah kami tangani, tim dan sertifikasi kami, kemudian kontak kami. Jadi Bestpet Network itu didirikan pada tahun 2016 dan sejak itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang andal. Nah, kami bukan sekedar penyedia layanan IT nih, tapi partner teknologi yang bisa membantu teman-teman mengembangkan bisnis melalui solusi data center, keamanan jaringan, IT training, hingga IT consulting. Dengan semangat working with passion, kami didukung oleh tim teknis yang muda, berpengalaman, dan energik. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Nah, visi kami. Visi kami ini yakni menjadi penyedia solusi IT
terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional maupun internasional. Nah, misi kami ini kami ingin berdedikasi untuk memberikan layanan IT terintegrasi yang memprioritaskan kualitas dan standar profesional tinggi di seluruh siklus layanan. Fokus kami adalah mengembangkan kemitraan yang langgeng dengan klien melalui solusi yang disesuaikan, sekaligus bertindak sebagai katalisator pertumbuhan talenta IT melalui program pelatihan inovatif dan bersertifikasi. Didorong oleh tim muda yang kompeten dan bersemangat, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan teknologi masa depan untuk memberikan nilai luar biasa kepada mitra bisnis kami. Nah, di slide ini kami ingin menjelaskan beberapa keahlian utama yang kami miliki di Database Network yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan teman-teman nih. Nah, yang pertama itu ada computing network. Jadi kami ini memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi, untuk memastikan koneksivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi kami. Solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua, selanjutnya adalah network cabling. Kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT teman-teman dapat mendukung kecepatan dan skalabilitas jaringan. Pemasangan kabel yang rapi dan terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan teman-teman tentunya. Selanjutnya ini ada yang namanya cyber security, teman-teman. Keamanan jaringan, keamanan cyber merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem dari berbagai ancaman seperti malware, serangan hacker, ataupun kebocoran data. Nah, kami ini bekerja untuk memastikan nih bahwa informasi perusahaan teman-teman nih tetap aman. Selanjutnya ada data center. Kami ini menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis teman-teman dengan kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas. Layanan terintegrasi one-stop solution, kami menawarkan berbagai layanan dan dapat membantu teman-teman mulai dari desain dan planning, consulting, implementation, hingga training, serta mendukung berkelanjutan melalui support and maintenance dan supply material. Intinya, kami berusaha jadi one-stop solution di bidang jaringan dan teknologi. Nah, agar teman-teman bisa dapat fokus ke bisnis teman-teman nih, tanpa pusing memikirkan urusan IT yang ribet dan kompleks. Nah, selanjutnya, di sini nih ada beberapa dokumentasi surat kontrak kerja terkait layanan konsulting yang teman-teman dapat lihat dan cek satu-satu ya. Ini ada contoh duanya, teman-teman. Ini ada contoh berikutnya yang teman-teman bisa pastiin sendiri. Dan ini cukup banyak ya, teman-teman ya, untuk dokumentasinya ya. Nah, selanjutnya, ini menunjukkan bahwa kita itu beragam memiliki proyek konsultasi yang mencakup desain, perencanaan, dan perancangan infrastruktur IT, serta data center untuk berbagai instansi dan kebutuhan. Nah, di sini pula ada dokumentasi program pelatihan bersertifikasi untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja teman-teman. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik
Seperti salah satunya adalah segmen Rutik MPLS, Mikrotik, dan CCIP-SP yang diadakan di berbagai lokasi internasional. Salah satunya seperti Singapura. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas dalam mengelola infrastruktur jaringan yang sangat kompleks. Nah, ini pula ada dokumentasi dan implementasi dari managed service. Pada foto-foto tersebut, terlihat tim kami sedang melakukan berbagai aktivitas di data center, mulai dari instalasi perangkat hingga pengecekan server. Nah, hingga penataan kabel. Ini sangat penting juga ya teman-teman ya untuk dicek bahwa penataan kabel itu sangat penting. Ini adalah contoh nyata dari proses implementasi dan managed service yang kami lakukan, di mana kami benar-benar terjun langsung untuk memastikan seluruh infrastruktur IT lancar dan dikelola dengan baik. Nah, ini juga ada contoh lain dari misalnya pengecoran dan instalasi bangunan. Ini ada dokumentasi mengenai pemasangan tower. Selanjutnya, ya ini adalah implementasi dari kelistrikan. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada penataan kabel, ada contoh lain yakni penarikan kabel fiber optik yang teman-teman dapat lihat. Nah, ini juga ada dokumentasi dari para pekerja lapangan. Nah, di sini juga ada dokumentasi foto beberapa ID card dari berbagai perusahaan nih, seperti Pins, kemudian ada dari Metrocom, Train Oset. Ini menunjukkan nih bahwa kalau perusahaan kami ini menyediakan layanan outsourcing untuk berbagai industri dan kebutuhan. Jadi klien bisa dapat tenaga profesional yang sesuai tanpa repot rekrutmen yang panjang. Nah, dengan layanan-layanan tersebut, kami dari Bestpet Network berkomitmen untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap kliennya. Nah, selanjutnya, ini juga ada beberapa portofolio yang berisikan proyek yang dikerjakan oleh Bestpet Network. Teman-teman bisa lihat di sini, ini udah cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi nih teman-teman. Baiklah, akan saya lanjutkan. Nah, mengapa harus memilih kami? Jadi, karena kami ini berpengalaman sejak tahun 2016 dan telah menangani berbagai proyek besar. Nah, kami juga mempunyai solusi IT yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis teman-teman nih. Kami juga memakai teknologi industri yang baru yang selalu update dengan perkembangan industri. Kami juga dipercaya oleh banyak instansi dan perusahaan besar, termasuk dari sektor pemerintahan ataupun swasta. Kami percaya bahwa teknologi bukan cuma soal sistem dan perangkat, tapi bagaimana kita menggunakan untuk membantu bisnis klien berkembang lebih cepat dan lebih aman. Nah, bicara soal kepercayaan, kami juga sudah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta nih di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selain itu, kami juga didukung oleh vendor-vendor teknologi global. Jadi teman-teman bisa yakin bahwa solusi yang kami tawarkan selalu up to date dan menggunakan standar internasional tentunya. Nah, di sini kami bekerja sama dengan vendor-vendor global. Contohnya ada dari Fortinet, Mikrotik, Juniper, Ryuji, Cisco, dan lain sebagainya. Dan juga kami ada juga pula dari instansi pemerintah. Ya, ini klien-klien kami. Ya, ini salah satu contohnya ada dari Mabes Polri, ada Komdigi, dan lain sebagainya.
Nah, ini juga ada salah satu contohnya dari Dana dan teman-temannya. Selanjutnya, nah, tim kami ini terdiri dari profesional bersertifikasi tentunya, yang siap memberikan solusi IT terbaik untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pemerintahan dari vendor-vendor terkemuka. Seperti kalau dari Cisco itu ada yang namanya CCNA, CCNP, CCIE, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Mikrotik itu ada contoh lainnya teman-teman. Ya, ini ada MTCNA, MTCRE, dan lain sebagainya. Nah, terakhir, terakhir, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut nih soal layanan kami, mulai dari konsultasi, pelatihan, sampai implementasi, bisa langsung hubungi kami, yakni di nomor 0878 914 48 413. Nah, kalian juga bisa mengunjungi website kami, yakni www.bestpetnetwork.com. Ataupun kalian dapat mengemail kami yang kalian bisa lihat di layar sudah tertera email kami, ataupun kalian ingin langsung mengunjungi kantor kami nih, itu bisa teman-teman, yakni kantor kami berlokasi di Jalan Lombok 2 nomor 154 Perumnas 1 Kota Tangerang. Nah, kami juga selalu terbuka nih untuk diskusi dan siap bantu teman-teman untuk kebutuhan IT-nya. Jadi jangan ragu ya buat selalu connect dan selalu berbicara dengan kami. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara David Zafran Saumi atas pemaparannya. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar pagi hari ini, kita lihat dan kita baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya Rizky Firmansyah selaku host serta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kedepannya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lift berarti ya. Terima kasih Bapak Miftah Rahman. Yuk.